Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema minggu ini adalah The Value of God's Kingdom, yaitu murid yang hidup dengan tatanan sorgawi atau murid yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan. Maksudnya adalah murid yang hidup dengan perilaku manusia baru yang terus bertumbuh secara progresif menuju keserupaan dengan Kristus, dengan meninggalkan manusia lama, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Juga membuang amarah, geram, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, dan tidak lagi saling mendustai, membohongi, dan menipu. Itulah arti murid yang hidup dengan nilai kerajaan. Mengapa hal ini perlu diajarkan? Sebab tidak semua murid hidup dengan nilai kerajaan. Contoh, Yudas yang adalah murid akhirnya harus meninggal dengan cara yang sia-sia. Sebab dia tidak hidup dengan nilai-nilai kerajaan. Oleh sebab itu, tetaplah jadi murid Kristus sejati yang hidup dengan nilai kerajaan. Shalom, bersukacita sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada pagi hari ini, apapun keadaan yang kita alami, tetapi kita harus tetap percaya
bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Yang kasihnya itu kekal sampai selama-lamanya dan tidak pernah dia sekalipun meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya untuk bisa melakukan ibadah kita di pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Kami boleh melihat kasih-Mu dari hari demi hari dan tibalah waktunya Tuhan membawa kami di pertengahan bulan Maret ini Tuhan. Dan kami melihat betapa Engkau sangat baik memelihara hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau memberikan kami hati yang penuh sukacita untuk kami boleh memuji dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di sini, jemaat yang ada di rumah, siapapun yang mendengar dan melihat tayangan ini, Tuhan, Engkau berkenan dan Engkau memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Mari sama-sama. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Nama-Mu selalu, tiada lidah yang tak mengaku, tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau yang terindah Tuhan, yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadamu. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah. Namamu selalu, lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan dari dasar hati yang paling dalam, Rajaku. Yesus, Yesus. Mari Tuhan, lembutkan hati setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini, Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga kami boleh bebas untuk bermazmur. Bermazmur, bermazmur bagi namamu. Layaklah Engkau Tuhan, Yesus, Yesus. Oh, oh, oh. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, oh haleluya. Glory, glory bagi namamu, namamu besar. Ajaiblah Kau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, Yesus. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Ajaiblah, ajaiblah Engkau Tuhan. Mulialah namamu, besarlah Engkau Tuhan, dahsyat perbuatanmu. Oh, haleluya. Sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan Engkau Tuhan selalu.
hanya menyembah Engkau Tuhan yang layak disembah. Ku sembah Kau, Ya Allahku, ku tinggikan tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Sekali lagi jemaat katakan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan pagi hari ini. Mari bersama-sama bertepuk tangan dengan saya. Yang tak ada, Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu luar biasa. Allah Bapakku luar biasa. Yesus Tuhanku luar biasa. Allah Roh Kudus Pernah berubah luar biasa. kebaikan-Mu Amin. luar Biasa, keajaiban-Mu gagah perkasa, perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Amin saudara. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. yang tak ada. Kau menjadikannya ada oleh kisah iman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan Segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu luar biasa. Allah Bapakku luar biasa. Yesus Tuhanku Luar biasa. Allah Roh Kudus Kan pernah luar biasa. kebaikan-Mu luar biasa. Keajaiban-Mu gagah perkasa. Perbuatan-Mu Dari kasa sekali lagi luar biasa. Oh, luar biasa. Yesus Tuhanku luar biasa. Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa, kebaikan-Mu luar biasa. Keajaiban-Mu, gagah perkasa. amin. Perbuatan-Mu Kekal sampai ke dari kekal, sampai ke sekali lagi, dari kekal sampai kekal. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Semua yang hadir, yang mengikuti ibadah ini memuji Tuhan, Allah yang berkuasa, dahsyat dalam perbuatannya.
Haleluya. Segenap hati aku memuji, aku memuji. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan ku angkat, aku memuji. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menaik memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Sekali lagi, kau terbesar dan mulia, dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Semua yang bernafas, semua yang di bumi memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara dipersilahkan untuk mempersiapkan hati, boleh mempersembahkan persembahan untuk dimasukkan atau ditransferkan ke nomor rekening yang sudah Bapak Ibu Saudara semuanya catat dan ketahui. Dan saudara bisa melakukannya. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan terus tetap berdoa untuk situasi dan kondisi di negara kita ini, khususnya setelah terdampak virus corona yang demikian dahsyat. Ibadah masih tidak bisa berlangsung dengan baik. Mari kita terus berdoa dan Tuhan boleh lakukan semuanya ini, dan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan izinkan suatu saat nanti kita bisa beribadah secara offline lagi dengan waktu dan situasi yang lebih baik lagi. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam saat teduh, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup ini akan segera berakhir, Tuhan. Setiap manusia akan sampai pada titik akhir, hidupnya akan segera berakhir. Tetapi pagi hari ini melalui lagu ini Tuhan ingatkan kami, semasa kami hidup, semasa ada kesempatan untuk kami berbuat baik, Tuhan mau kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Setiap kesempatan di dalam hidup kami boleh memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Karena sesungguhnya untuk inilah kami diciptakan di dunia ini. Perbuatan kami, perkataan kami, sikap kami hanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang lain. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Tenggelam di dalam kasih-Mu sehingga kami boleh mempunyai karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh seorang wanita yang saya tahu beliau sangat aktif. Dan juga sebagai ibu rumah tangga, tentu juga sebagai seorang dosen. Dan juga sebagai seorang hamba Tuhan. Beliau mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di kota Surabaya ini. Perguruan ini sangat terkenal. Dan juga saya mendengar beliau juga aktif terlibat dalam beberapa pelayanan di beberapa daerah. Mari kita sambut hambanya, Ibu Dr. Sri Syuni Sugoto. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa dan juga para penonton live streaming. Berjumpa lagi dengan saya di GBI B3 ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kembali kami ke dalam hadirat Engkau. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun tidak secara onsite ya Bapa. Tetapi kami selalu yakin Tuhan, apapun cara yang kami gunakan, kalau untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan terima kasih sekali lagi ya Bapa, kami boleh dalam kondisi yang baik Tuhan. Jikalau tidak pun kami yakin Tuhan yang membackup kami, bahkan Tuhan yang menjamah kami. Tuhan, kami saat ini mau serahkan ya Bapa
untuk acara khotbah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan, bukan kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dan kami selalu yakin Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu dan juga untuk para Bapak, Ibu, Saudara GBI Berkat Bagi Bangsa dan juga untuk para penonton live streaming. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan hamba yang seturut dengan kehendak Engkau, yang betul-betul duduk dengan tenang, duduk dengan manis untuk mendengarkan suara yang berasal dari Engkau. Segala kuasa jahat, kuasa setan ataupun iblis yang ingin mengganggu untuk acara khotbah ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa ya Bapa, dan apapun yang hamba-Mu sampaikan betul-betul seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami hanya dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kita yang percaya kita katakan amin. Ya, baik. Shalom sekali lagi Bapak dan Ibu. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu, dan saya berterima kasih kepada Ibu Leni sebagai Gembala GBI P3 dan juga Bapak Ibu pengerja di GBI P3 karena telah mempercayakan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya diberi topik nilai dalam kerajaan Allah, ya, nilai dalam kerajaan Allah, Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita akan mulai, maka kita akan membacakan quote ya Bapak Ibu ya, quote dari Harriet Burnham of Orange. Jadi, people are like tea bags. Jadi, orang itu seperti tea bags ya, teh celup itu Bapak Ibu ya. Kemudian they don't know their own strength ya until they get into hot water. Jadi orang itu tidak tahu kekuatannya kalau tidak dicelup ya, tidak masuk di dalam air panas gitu. Makanya saya memberikan ilustrasinya dalam PowerPoint, saya mengambil yang gratis ya Bapak Ibu, itu adalah secangkir teh yang ada teh celupnya begitu, karena bukan hal yang mudah. Kita bisa melihat karakter asli dari orang itu ketika berada di dalam ujian, ketika berada di dalam penderitaan. Oleh karena itu, hal yang sama juga dikatakan oleh Eleanor Roosevelt. Bapak Ibu pasti mungkin juga bisa tahu bahwa Eleanor Roosevelt adalah istri dari Presiden Roosevelt yang juga memiliki perjuangan yang sangat kuat ketika mendampingi suaminya sebagai Presiden Amerika. A woman is like a tea bag. You can tell how strong she is until you put her in hot water. Jadi tidak heran Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Bapa kita menciptakan perempuan itu kedua ya. Maksudnya pada kesempatan kedua. Yang pertama adalah Adam sebagai laki-laki, dan perempuan Hawa diciptakan kedua. Karena apa? Diambilkan dari salah satu tulang rusuk untuk menjadi apa? Penolong. Dan penolong itu biasanya kalau leher, dikatakan leher, maka leher itu harus kuat ya. Karena kalau tidak ada leher maka tidak ada penopang bagi suaminya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5 sampai 9 terlebih dahulu. Dan saya mau membagi, jadi maksudnya di dalam perikop khotbah ini akan dibagi menjadi dua ya. Jadi Kolose 3 ayat 5 sampai 9 itu manusia lama yang dimatikan. Mari kita baca yang ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai,
karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi bukan hanya manusia lamanya, tetapi juga kelakuannya. Nah, kemudian perikop yang kedua adalah manusia baru yang dihidupkan, ya. Jadi Kolose 3 ayat 10 sampai 17. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalik-Nya. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan ada di dalam segala sesuatu. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seseorang terhadap orang lain, dan ampunilah seorang yang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat, segala hikmat, mengajar, menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, berdasarkan ayat dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ini Bapak Ibu, maka ada 3 tipe manusia sesuai firman Tuhan. Yang pertama, manusia lama menggunakan nilai duniawi. Yang kedua, manusia lama bertopeng manusia baru, munafik, ya, didominasi nilai duniawi. Jadi tampak dari luarnya baik, tampak dari luarnya anak Tuhan, tampak dari luarnya sebagai seorang Kristen, tetapi dalamnya, perilakunya tidak sesuai dengan Kristus. Manusia yang ketiga, manusia baru. Nah, manusia baru ini yang memiliki atau menggunakan nilai kerajaan Allah. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Ini adalah ciri manusia lama, ya. Ciri manusia lama maka saya gunakan yang anak panah ke bawah. Kenapa? Karena kalau berdasarkan Kolose 3 ayat 5 sampai 9 itu adalah orientasi terhadap diri sendiri. Yang penting aku senang. Yang penting aku puas. Yang penting aku nikmat. Orang lain mau apapun terserah, ya. Itu banyak contoh, ya, banyak contoh, dan juga merugikan orang lain. Dan yang paling penting adalah dimurkai Tuhan. Tuhan tidak suka, Tuhan marah, murka, bukan sekedar marah, murka kepada orang-orang yang masih menggunakan nilai-nilai duniawi. Bahkan kalau kita lihat, marah saja itu sudah dianggap oleh Tuhan sebagai kita menggunakan nilai duniawi. Pasti susah ya Bapak Ibu tidak marah, karena ada beberapa orang yang menggunakan kemarahan sebagai cara supaya bisa diterima oleh orang lain, supaya bisa ditakuti oleh orang lain, ya. Kalau saya marah, orang lain takut, dan itu membuat saya lega, membuat saya puas. Tetapi justru yang dianggap wajar bagi orang dunia ternyata dimurkai oleh Tuhan. Bahkan kemudian kalau kita lihat lagi dalam Kolose 3, ya, dalam Kolose 3 ayat
5-9 juga tercantum ada manusia lama, tetapi juga ada manusia lama, ada manusia barunya. Maksudnya apa? Tahu firman ya. Kalau kita mau membaca di Matius 22 ayat 18 dan Matius 22 ayat 37, Tuhan Yesus sangat tegas ya. Bahkan kalau saya mungkin sebagai, saya tidak mau membayangkan sebagai orang Parisi, tetapi kok ya ketika membayangkan dalam situasi seperti itu pasti sakit hati ya, walaupun kenyataannya betul ya. Jadi memang Tuhan Yesus selalu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan dikatakan apa? Bahwa orang-orang Parisi itu seperti makam ya. Luarnya dilabur putih, bagus, walaupun dimakamkan di San Diego ya Bapak Ibu, ataupun di sekarang ada yang baru ya di daerah Sidoarjo sampai ada seperti apartemennya begitu ya, tapi tidak boleh menyebutkan ya, nanti promosi ya. Jadi ada seperti hotelnya, tetapi walaupun sebagus apapun marmer ataukah emas dan yang lain-lain, pasti di dalamnya adalah tulang belulang. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia yang munafik ya. Jadi apa? Tahu firman Tuhan, tetapi tidak mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti firman Tuhan, oh iya, saya setiap hari membaca firman, saya setiap hari memuji Tuhan. Tetapi ketika berhadapan dengan orang, maka dia pun dengan mudahnya menghakimi atau memberikan label yang negatif atau menyalahkan orang lain. Tidak usah jauh-jauh, kadang-kadang justru orang yang melakukan adalah orang terdekat kita. Bisa orang tua terhadap anak, ataupun anak terhadap orang tua, ataupun terhadap tetangga. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat, manusia munafik itu juga ada di sekeliling kita. Saya juga kadang-kadang cek, apakah saya juga tergolong munafik? Saya juga harus melakukan refleksi diri. Apakah saya juga tergolong munafik supaya tampil baik sehingga ketika di depan orang, oh iya, shalom ya, tetapi ketika di belakangnya saya akan merasani orang itu, saya akan menjelek-jelekkan orang itu. Apakah seperti itu? Dan itu juga menjadi salah satu cara untuk saya melakukan refleksi diri. Apakah betul perilaku saya itu juga betul-betul tidak seperti orang Parisi ya? Karena juga kalau kita sebagai orang Parisi akan susah untuk ditegur. Kenapa Bapak Ibu? Karena merasa sudah benar, merasa bahwa saya yang paling benar, orang lain salah. Apapun yang dilakukan orang lain tidak ada yang lebih benar daripada saya. Saya adalah orang yang paling benar. Nah, ketika kita merasa diri kita paling benar, maka kita sama dengan orang Parisi ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang leader, kita juga harus cek, tidak merasa diri selalu benar. Karena siapa tahu justru Tuhan menggunakan karyawan kita, atau siapa tahu Tuhan justru menggunakan anak kita untuk menegur kita. Oleh karena itu betul-betul sebagai manusia yang munafik ini kita harus tanggalkan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita harus lakukan adalah Kolose 3 ayat 10-17 ya. Kolose 3 ayat 10-17 ini betul-betul sebagai manusia baru. Dan menggunakan apa? Menggunakan salib ya. Dasarnya itu adalah salib, vertikal dan horizontal. Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama di dalam Matius 22 ayat 37-40 dikatakan dua hukum terutama dalam firman Tuhan adalah apa? Kasih ya. Kasih kepada Tuhan Allahmu. Kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Gampang atau susah? Ternyata susah. Ternyata ketika kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kita pun hanya mengatakan kasih, tetapi kita tidak mempraktikkan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa. Oh Allah Tuhan, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak berdaya, kok disuruh mengucap syukur terus? Bukan hal yang mudah.
Oleh karena itu dikatakan tadi, karakter kita baru kita diketahui apakah kita adalah orang yang kuat atau tidak ketika kita dicelup dalam air panas, berada dalam penderitaan, berada di dalam kesusahan. Nah, dari situ kita baru bisa melihat apakah orang ini betul-betul memiliki karakter Kristus atau tidak. Nah, yang kedua, horizontal. Ya, horizontal itu berarti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri, benci terhadap diri sendiri. Nah, kalau orang tidak suka dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mencintai orang lain? Tapi kalau orang terlalu mencintai dirinya sendiri, maka dia pasti akan membenci orang. Mudah sekali untuk membenci orang lain atau menyalahkan orang lain, ya. Nah, oleh karena itu kita mau tidak mau harus menerapkan kasih, dan terlihat di dalam ayat di Kolose 3 ayat tadi 10 sampai 17 terlihat apa Bapak Ibu? Kasih itu pengikat. Jadi kasih itu sumbernya, ya. Kasih itu sumbernya. Lalu apa yang ada di sekeliling kasih? Kalau di dalam Kolose digambarkan ada belas kasihan, ya. Ada murah hati, ada lemah lembut, ada rendah hati, ya. Dan di sini kita dikatakan juga harus sabar. Nah, ini mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dijalankan. Belas kasihan ketika orang berada di dalam posisi yang di bawah itu bukan hal yang mudah, ya. Dan kita kalau berada di posisi yang di atas, maka ketika kita melihat orang yang di bawah, kita akan dengan mudah menghakimi. Ketika melihat ada orang sakit, maka mudah kita menghakimi. Lah dia sih tidak jaga kesehatan, dia sih nggak jaga makan, ya. Dia sih tidak menjaga asupan gizi. Wah, dia sih nggak pakai protokol kesehatan. Kita akan dengan mudah untuk menyalahkan. Tetapi kita lupa bahwa ketika orang dalam posisi di bawah pun itu juga bisa atas seizin Tuhan, ya. Bukan hanya kesalahan dia saja, tetapi kalau Tuhan menghendaki, maka Tuhan juga nanti yang akan membackup. Jadi mengapa kita menghakimi orang yang sedang berada di dalam posisi yang di bawah, posisi yang dalam posisi menderita, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika kita berada di posisi atas, maka kita pun harus menghargai orang yang berada di posisi bawah. Murah hati, ya. Murah hati itu seperti lebih mudah Bapak Ibu, karena kalau murah hati, kalau kita punya uang lebih, punya berkat lebih, kita akan lebih mudah untuk berbagi kepada orang lain, ya. Rendah hati ini yang agak susah kalau kita tidak pernah berada di dalam kondisi di bawah. Kalau kita nggak pernah berada di dalam kondisi menderita, maka kita tuh juga susah rendah hati. Misalnya saya ingat sekali omongan dari almarhum ayah saya. Oh, Tuhan itu bisa menciptakan orang itu seperti di atas daun, ya, seperti selembar daun. Jadi kalau habis makan daunnya dibuang. Waduh, berarti tidak kelihatan lagi, orangnya itu tidak kelihatan lagi. Tetapi ada yang piring seng, ada yang piring kaca, ada yang piring emas. Sejak lahir itu sudah enak terus, ya. Diciptakan untuk menjadi anak raja, dididik seperti anak raja, menjadi raja. Hidupnya tidak pernah berkekurangan, hidupnya tidak pernah susah, begitu. Nah, biasanya kalau orang yang sudah hidup di dalam posisi nyaman terus, maka dimungkinkan sulit untuk rendah hati. Oleh karena itu kita sangat kagum kepada siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang empunya dunia, Tuhan Yesus yang menciptakan dunia, justru mau menjadi manusia. Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih dilahirkan sebagai putra raja, tetapi sebagai putra seorang tukang kayu? Karena justru Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus siap untuk hidup seperti manusia, ya. Tuhan Yesus tahu bahwa saya harus hidup
betul-betul seperti manusia, supaya saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kemudian lemah lembut, ya, lemah lembut. Terus ada yang mengatakan, lah saya kalau bicara memang harus dengan nada keras, kalau enggak saya enggak bisa. Nah, ternyata Bapak Ibu, nada keras itu pun juga dilatih, ya, dilatih ketika kita memiliki anak. Kita pun harus melatih diri sendiri tentang cara berbicara kepada anak. Kalau setiap hari kita mengatakan, ayo makan, ya, ayo minum, tidur, tidak boleh jalan-jalan lagi, tidur. Nah, kalau selalu nada keras, nada bentakan, maka anak akan belajar bahwa yang paling penting adalah dibentak, ya. Yang paling penting itu boleh kok membentak, itu boleh, begitu, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi, lemah lembut itu bukan hal yang mudah, tetapi bisa dibentuk. Dan yang penting kesadaran dari orang tua, bukan kesadaran dari anak, tetapi orang tua lah yang harus memiliki kesadaran itu. Nah, ciri-ciri perilaku manusia rohani, Bapak Ibu. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini Bapak Ibu kita bisa baca di Amsal 1 ayat 7a. Dan ini juga sudah tercantum di dalam Kolose 3. Jadi mau tidak mau, kalau kita punya pengetahuan, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita juga harus taat. Yang kedua, ini yang menarik, menghargai sesama manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga kepada orang yang lain yang tidak percaya. Itu kita juga harus menghargainya. Jadi dikatakan bukan sebagai orang Yunani, Yahudi, ataupun Skit, ataupun barbar, tapi kita semua harus menghargai orang lain dan mengampuni. Nah, ya. Jadi bukan hanya menghargai tetapi kita juga harus mengampuni. Dan ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika ayat 5 sampai 18. Memiliki damai sejahtera dan apa? Memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita bukan mengasihani diri sendiri, tetapi kita juga harus bisa memberdayakan diri karena kita adalah anak Allah dan juga menghargai orang lain. Jadi kalau begitu kita bisa simpulkan, jika kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Sehingga kita memiliki nilai kerajaan Allah, yaitu apa? Belas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan kesabaran, ya. Dan kemudian dengan takut akan Tuhan, kita dimampukan untuk menghargai dan mengampuni sesama dan diiringi dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita mau simpulkan bahwa di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 ini betul-betul kita diingatkan kembali bahwa kita harus memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Sebagai anak Tuhan kita harus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Kita bukan seperti orang Farisi, tetapi kita seperti Yesus, ya. Kemudian kasih Kristus akan membuat kita mampu menerapkan nilai kerajaan Allah. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih karena kesediaan Bapak dan Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan akan lebih bersukacita lagi jika Bapak Ibu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Dan kami selalu yakin Tuhan bahwa apapun yang hamba-Mu sampaikan betul-betul dari Tuhan. Kami yakin dan percaya hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Tuhan tidak pernah selesai beracara. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus
untuk menghibur kami, untuk menguatkan kami, sehingga kami dapat mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kami, sehingga orang lain dapat melihat bahwa ada Yesus di dalam hidup kami, bahwa ada Yesus di dalam perilaku kami, sehingga apapun yang kami lakukan, orang lain boleh melihat bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kami mengandalkan Tuhan dalam kondisi kami sekarang ini, kondisi yang tertekan di dalam penderitaan, penderitaan perekonomian, penderitaan atas sakit, penderitaan atas kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kami bisa tetap kuat karena ada Yesus di dalam hidup kami, karena kami mengandalkan Tuhan, dan kami selalu yakin Tuhan Yesus adalah pembackup kami. Tuhan Yesus adalah penyedia apapun yang kami perlukan, dan Tuhan Yesus juga mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kami yang dalam posisi atau dalam keadaan sedih. Tuhan Yesus yang mampu memberkati kami dalam setiap keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, untuk para pengerja di GBI B3, untuk tim multimedia, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, betul-betul hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penonton live streaming. Kami yakin Tuhan, kalaupun mereka dalam kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi menderita, Tuhan Yesus yang mampu, Tuhan Yesus yang sanggup menghibur, memberikan kekuatan, bahkan memberikan solusi yang tidak pernah diduga-duga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sekali lagi sudah selesai berbicara, dan kami selalu yakin Tuhan Yesus yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya kita katakan amin. Shalom, salam sejahtera buat jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa dan Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah di rumah dan dimanapun saat ini berada. Semuanya tentunya bersukacita dan sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita menerima nilai-nilai dalam kerajaan Allah atau value. Ada 3 tipe manusia menurut firman Tuhan. Yang pertama, manusia lama menggunakan nilai duniawi. 2, manusia lama bertopeng manusia baru. Artinya munafik didominasi dengan nilai duniawi. Dan yang ketiga, manusia baru memiliki value atau nilai-nilai kerajaan Allah. Murid Tuhan miliki nilai kerajaan Allah sebagai manusia baru yang mempunyai hubungan vertikal, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Juga mempunyai hubungan horizontal, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bersyukur tuh hari ini semuanya sudah diberkati. Mari saya undang kita berdiri, kita akan berdoa di akhir ibadah ini. Sungguh hati kami bersukacita ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah dan memuji menyembah Engkau. Kami boleh mendengar, menerima kebenaran firman-Mu, menerima nilai-nilai kerajaan Allah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh menjadi manusia baru yang kami boleh memiliki hubungan vertikal dengan Engkau. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kami. Kami juga memiliki hubungan horizontal dengan sesama seperti kami mengasihi diri kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran pada hari ini. Kau memberkati hamba-Mu, Evangelis Sri Syuni Sukoto Tuhan. Terima kasih atas hamba-Mu. Tuhan, Kau memberkati pelayanan hamba-Mu, berkati profesinya sebagai dosen Tuhan. Juga berkati pelayanannya makin Kau urapi, makin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur atas persembahan persepuluhan dari umat-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu B3. Tuhan Kau memberkati, Kau berikan berkat-Mu Tuhan melimpah dan keberhasilan dalam usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu saat ini berdoa untuk hamba-Mu yang kondisi sakit. Tuhan,
Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu tetap dapat melakukan B3, yaitu Tuhan berserah, berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap percaya pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya dan Engkau akan memberikan mujizat-Mu sampai hari ini tetap terjadi. Tuhan, biarlah bilur-bilur darah Yesus akan sanggup menyucikan, menguduskan dan menyembuhkan hamba-Mu supaya terus dapat melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang indah pada hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu dan pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terimalah segala berkat yang baik ini. Mari sama-sama yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari, kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.